Sultan Ibrahim di channel YouTube SMP Tirahmania Boarding School. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita, pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sistem reproduksi pria. Sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan, marilah kita sama-sama kali ini yang sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini tentang mengidentifikasi dan memahami fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia. Di sini dalam hal reproduksi pria. Kedua, menjelaskan proses pembentukan gamet. Dan yang ketiga, mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup melalui pertemuan sel telur dan sel sperma sehingga menghasilkan calon individu baru atau zigot. Apa tujuan reproduksi? Tujuannya adalah untuk melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesies. Kali ini kita akan melihat sistem reproduksi pria. Bagian-bagiannya adalah: pertama, kandung kemih, tulang panggul, vas deferens, uretra, penis, testis, epididymis, skrotum, sacrum, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borboretral, rektum. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama, beserta fungsinya. Yang pertama adalah testis. Fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua adalah skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Ketiga, tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang ketiga, sel interstisial, sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Kelamin pria terdapat di testis. Yang kelima, sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria yang berikutnya adalah penis. Fungsinya adalah alat kopulasi. Yang berikutnya adalah vasa deferensia. Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. 8. Ductus epididymis. Fungsinya adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Yang berikut adalah kantong sperma. Fungsinya sebagai tempat menampung sperma. Yang berikut, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Fungsinya adalah menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Selanjutnya ada gametogenesis, terbagi atas dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu telah terjadi sebelum masa puber yang berlangsung di testis, mengalami dua jenis pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis sebelum terbentuknya sel sperma matang. Ada 4 sel sperma yang dihasilkan. Pada wanita di sini terjadinya oogenesis, yaitu terjadi di dalam ovarium, dimulai dari janin dan berakhir saat menopause.
Itu menghasilkan ovum dan 3 sel polosit atau badan kutub. Selanjutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan kelainan pada sistem reproduksi pria. Kelainan yang pertama adalah kanker testis. Kanker testis terjadi saat sel-sel testis membelah secara tidak terkendali dan membentuk suatu tumor. Berikutnya adalah epididimitis. Epididimitis adalah peradangan pada epididymis, infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Yang berikut, ambiguous genitalia, yaitu alat kelamin ganda. Kelainan ini ditandai dengan seorang bayi lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Yang berikutnya, kelainan berikut adalah sterilitas atau infertilitas. Jika seorang laki-laki steril atau mandul, tubuhnya tidak mampu membentuk sperma sama sekali atau tidak mampu menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Kelainan berikut adalah hipogonadisme. Ini kelainan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Berikut, uretritis, peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Kelainan pada sistem reproduksi pria yang terakhir adalah prostatitis. Prostatitis adalah peradangan prostat. Penyebabnya dapat berupa bakteri. Sini semua harus berhati-hati dalam hal menjaga makanan, dalam hal menjaga kebersihan, terutama kebersihan badan dan juga kebersihan pakaian, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Yang berikut, kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah tumor ovarium. Tumor biasanya dapat dideteksi sebagai suatu massa sel di bagian abdomen dan sering menimbulkan rasa nyeri. Yang kedua adalah kista ovarium. Kista ovarium merupakan suatu kantong yang berisi bahan cair atau semi padat yang tidak bersifat kanker. Yang ketiga, kanker serviks. Ini masalah menstruasi penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Ini kelainan-kelainan yang ada pada sistem reproduksi wanita. Harus berhati-hati dalam menjaga kesehatan agar kita terhindar dari kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit tersebut. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit-penyakit tersebut apabila kita selalu menjaga dan melindungi diri dan memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ada beberapa cara untuk memelihara kesehatan alat reproduksi, yaitu yang pertama adalah memakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, contohnya seperti membersihkan alat reproduksi, mencuci tangan setelah membersihkan alat-alat reproduksi, dan mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Untuk perempuan, ketika haid minimal mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Yang berikut, harus rajin membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman. Di dalam semuanya sudah disampaikan dan ilmu yang berkaitan dengan kebersihan sudah banyak di dalam Al-Quran. Dan juga
harus rajin membaca buku-buku mengenai kesehatan reproduksi agar kita bisa lebih waspada dalam berbagai kemungkinan yang terjadi. Kita menambah pengetahuan, menambah ilmu, maka kita akan mengetahui segala konsekuensi yang berkaitan dengan kebersihan dan juga kesehatan. Yang berikutnya adalah jaga pergaulan dengan menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Terutama di zaman yang sangat modern seperti sekarang ini, semuanya serba bisa. Hati-hati untuk menjaga pergaulan antara pria dan wanita. Salah dalam bergaul, maka akan menyeret kita ke hal-hal yang nilainya negatif. Rugi kita di masa depan. Yang berikut adalah harus mengurangi makanan-makanan cepat saji, karena itu akan menimbulkan kemandulan. Juga mengurangi makanan-makanan yang berwarna, makanan-makanan yang mengandung zat kimia. Itu juga akan menjaga kesehatan tubuh kita, juga menjaga kesehatan alat reproduksi juga. Makanan yang berikut adalah makan bergizi untuk menjaga kesehatan reproduksi. Para pria dianjurkan untuk mempertahankan diet yang bergizi, sehat, dan seimbang, terutama dengan mengurangi konsumsi lemak dan meningkatkan konsumsi serat. Yang berikut, sering berolahraga. Minimal sehari 15 menit. Minimal. Yang berikutnya adalah tidak merokok. Merokok juga akan menyebabkan penyakit kesehatan, terutama di alat reproduksi. Ya. Terus yang berikut, tingkatkan iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa agar tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman saat ini. Dan kita selalu dekat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga kita dan kita selalu menjaga diri karena Allah dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, maka kita akan merasa takut. Rasa Allah itu selalu melihat kita dan kita selalu bersih dan kita selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Insya Allah dengan berwudu 5 kali sehari, maka kesehatan dan kebersihan kita selalu terjaga, insya Allah. Terima kasih untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan tetap semangat. Kalian pasti bisa dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.